Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Sabtu 13 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-19. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 15. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nabi Yehezkiel merefleksikan tanggung jawab pribadi dalam kehidupan iman dan menunjukkan lingkupnya bagi perilaku setiap pribadi. Setiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing pada Allah akan dosa yang dilakukannya. Setiap pribadi juga diharapkan membangun sikap yang baru dalam iman. Dengan demikian, perlunya pertobatan setiap orang secara terus-menerus dengan keyakinan bahwa pada Allah senantiasa ada pengampunan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Injil hari ini, Yesus memberikan contoh anak kecil sebagai model unggul dalam pertobatan. Apa yang bisa dipelajari dari seorang anak kecil? Anak kecil adalah manusia apa adanya, tanpa ada polesan apa-apa. Yesus menghendaki agar kita bersikap seperti seorang anak kecil yang menunjukkan diri apa adanya dan mau menggantungkan hidup kita hanya pada Allah. Seorang anak kecil mengajari kita untuk mengakui keberdosaan kita sejujur-jujurnya tanpa mencari alasan untuk membenarkan diri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anak-anak juga perlu mendapat makanan rohani yang cukup sebagai bekal hidup mereka. Mengajak anak-anak pergi ke gereja, doa bersama dalam keluarga, membaca kitab suci, memberikan teladan yang baik dan benar sebagai orang Katolik merupakan cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menguatkan iman mereka. Di zaman seperti sekarang ini, kasih orang tua yang besar dan pembekalan iman yang cukup untuk anak-anak menjadi hal yang sangat penting. Di samping itu, orang tua dalam dirinya sendiri merupakan pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak, khususnya dalam lingkungan keluarga. Mari kita periksa keluarga kita masing-masing. Apakah doa bersama dan membaca kitab suci sudah menjadi kebiasaan harian di dalam keluarga kecil kita? Kalau belum, mulailah dari sekarang. Keluarga yang selalu berdoa bersama sebelum tidur malam, misalnya, akan menjadi keluarga Katolik yang terberkati dan tahan uji. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim,
Engkaulah sang pemilik kehidupan. Tanamkanlah dalam diri kami rasa tanggung jawab atas perbuatan yang telah kami lakukan. Ajarilah kami untuk senantiasa takut akan Engkau, sehingga kami dapat mengendalikan segala keinginan kami yang tidak teratur. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami dan berkatilah jalan hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.